Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel A. Daeng Situru, Stambuk BN 401 19022. Perkenalkan, nama saya Fitra, Stambuk BN 401 19006. Nama saya Muhammad Afdal, Stambuk BN 401 19037. Nama saya Nur Santos Pangeran, Stambuk B401 19036. Baik, materi yang akan kami angkat pada penugasan kali ini adalah masalah pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Kegiatan pertambangan ini tentunya mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar area pertambangan, baik itu penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah yang bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi atau yang biasa disebut dengan tanah longsor, serta mengganggu kesehatan masyarakat dan dapat merusak ekosistem dari flora dan fauna yang hidup di sekitar area pertambangan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dan dampak negatif suatu tambang. Dimulai dari dampak positif, antara lain: 1. Menciptakan lapangan kerja. 2. Hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional. 3. Dapat meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi suatu negara. 4. Menarik investor luar untuk menanam saham di suatu negara. Kemudian dari dampak negatifnya sendiri, antara lain: 1. Perubahan bentuk bumi. 2. Menyebabkan kekeringan lahan. 3. Erosi semakin meningkat dikarenakan berkurangnya area resapan air. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Dapat menyebabkan banjir bandang pada saat musim penghujan. 6. Struktur tanah menjadi tidak stabil. 7. Berkurangnya populasi flora dan fauna. 8. Ketika tambang berhenti, maka akan meninggalkan lahan yang kritis. Jika sesuatu mempunyai dampak, pasti ada juga solusi dan pencegahannya. Seperti tambang ini, solusi dan pencegahannya ialah: yang pertama, riset dan analisa lingkungan sebelum melakukan pembukaan lahan pertambangan. Yang kedua, menghindari zona lindung dan konservasi. Yang ketiga, mencabut izin operasi perusahaan pertambangan yang melanggar AMDAL. Yang keempat, setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan pengawasan yang intensif. Yang kelima, menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lokasi pertambangan. Yang keenam, perusahaan pertambangan wajib melakukan reklamasi. Dan yang terakhir, adanya edukasi terhadap masyarakat tentang bahayanya pertambangan ilegal atau pertambangan yang tidak memiliki izin. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi pertambangan. Kesimpulannya itu adalah pertambangan sekarang merambah luas, jadi tidak terkendali, dan semakin menimbulkan berbagai dampak-dampak bencana alam, seperti diantaranya itu kerusakan alam, kerusakan lingkungan, tingkat pencemaran udara yang tinggi, mau dari tanah juga dan air, dan itu berdampak kepada warga-warga sekitar yang tinggal di bagian-bagian situ. Maka dari itu kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan yang berada di sekitaran kita, dan melaporkan jika ada secara ilegal menebang pohon dan membangun industri-industri yang luas, dan juga harus segera menyelesaikan masalah-masalah dengan solusi yang ada. Terima kasih.